Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Ziaul Haq dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya yang bernama Dava Ahmad Asari, Rangga Putra Pratama, Keisha Zaina Rahman, Muhammad Rehan Alfarizi, Gebi Ananda Pribadi, dan Nabil Wijaya. Oke, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Apa aja sih isinya? Nomor 1, cara meraih kesuksesan kompetisi dalam etos kerja nih teman-teman. Nomor 2, pengertian kompetisi dan etos kerja. Nomor 3, manfaat kompetisi dalam etos kerja. Nah, nomor 4 itu paling penting ya. Karena menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan itu adalah hal yang paling ditunggu kali ini teman-teman. Oke, kita simak baik-baik ya penjelasannya dari rekan-rekan saya. Yuk! Cara meraih kesuksesan kompetisi dalam etos kerja. Bagaimana sih meraih kesuksesan dengan kompetensi, kebaikan, dan etos kerja? Pertama-tama, saya mau nanya dulu nih, ada yang tahu arti etos kerja? Etos kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Kaum kapitalis percaya dengan kebutuhan terhadap kerja keras dan kemampuannya untuk meningkatkan karakter moral. Cara meraih kesuksesan kompetisi dalam etos kerja. Jadi udah paham ya, kalau kita ingin sukses harus tekun, yakin, dan kerja keras dulu. Kalau kita sudah meraihnya mau di bidang apapun, selagi melibatkan Tuhan, jangan salah, semua yang kita inginkan pasti tercapai. Kadang kita berpikir kok apa yang kita mau selalu gagal ya, ataupun gak pernah sesuai yang kita inginkan. Kadang hal sepele bisa jadi kebiasaan loh. Kita terlalu lupa dengan kewajiban hingga menaruh harapan besar kepada Allah. Tanpa proses yang panjang, gak ada yang menyalahkan kita dalam berdoa. Tapi perlu diketahui di mana ada hasil, di situ ada proses. Oke, pengertian kompetisi dan etos kerja. Secara umum, etos kerja diartikan sebagai semangat kerja, sikap dan pandangan kerja yang total, ciri atau sifat yang dipunyai seorang kelompok atau bangsa dalam bekerja dan lain-lain. Sementara itu, dalam konteks Islam, etos kerja diartikan sebagai semangat juga sikap kerja yang total dilandasi nilai-nilai lillahi ta'ala, sehingga pekerjaan tersebut tak hanya mendatangkan materi semata, melainkan juga amalan baik di mata Allah. Pengertian kompetisi dan etos kerja. Kompetisi dalam kebaikan artinya adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini oleh umat Islam dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Istilah ini sendiri diambil langsung dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Mereka yang senantiasa aktif melakukan kebaikan disebut sebagai golongan sabiqun bil khairat. Oke, selanjutnya apa sih manfaat jika kita berkompetisi dalam etos kerja? Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat jika kita berkompetisi dalam etos kerja. Yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kalian jika melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai sebuah kebaikan akan berlipat ganda jika mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. Selanjutnya, yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan ini didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Jika menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain ikut terbengkalai. Di samping itu, ada kompetitor yang memicu peningkatan kinerja. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saat kalian berkompetisi dengan pihak lain, akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan yang matang. Meskipun hasil akhirnya belum tentu sebagai pemenang, tetapi sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki, merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama meraih kesuksesan dalam sebuah kompetisi. Dan manfaat terakhir dari
dari kita berkompetisi dalam etos kerja yaitu mempererat hubungan antar sesama. Pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Peran serta keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan, praktik kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Selanjutnya, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut: meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menolak kemungkaran, kepentingan amal sosial, memberi nafkah keluarga. Gimana nih guys, seru banget kan penjelasannya dari kakak-kakak yang cantik sama yang ganteng? Tentu banget dong. Oke, hidup itu berjalan sesuai kemauan. Kita bisa mengubahnya jika kita mau merubahnya. Jadi, jangan pantang semangat ya sama hal yang belum pernah dicoba. Untuk yang udah dengerin, terima kasih banyak banget. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.